Assalamualaikum sahabat-sahabat jasa akuntansi 84 dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Roli. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara perhitungan PPh 21 yang terbaru untuk tahun 2022 sesuai dengan peraturan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Baik, sebelum saya jelaskan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah, klik tombol lonceng di bawah untuk menerima notifikasi video-video menarik berikutnya dari kami. Dan jangan lupa di share video ini ke teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Di sini teman-teman bisa memperhatikan daftar pajak yang sudah nampak di sini ya. Untuk masing-masing karyawan ini sudah sangat otomatis ya. Saya akan mulai dari awal, dari proses awalnya. Saya hapus dulu data yang sudah kita masukkan di sini ya. Kita hapus dulu di sini. Oke, datanya sudah kosong. Teman-teman bisa perhatikan. Jadi di data gaji per karyawan ini juga sudah kosong ya. Teman-teman bisa perhatikan ya, data ini sudah kosong. Di sini di tabel hitung PPh-nya juga sudah kosong ya. Di sini saya sudah menyiapkan daftar gaji untuk bulan Januari tahun 2022. Di sini ada 12 orang karyawan ya, masing-masing karyawan mulai dari direktur sampai dengan staf penjualan. Ini gajinya berbeda ya teman-teman, pastinya karena juga pangkatnya berbeda. Kemudian di bawah saya juga sudah menyiapkan daftar pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian ada juga BPJS Kesehatan ya. Untuk yang perlu teman-teman perhatikan, apa-apa saja yang menjadi objek perhitungan PPh 21 untuk BPJS Ketenagakerjaan ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan di tabel ya, tabel di sini. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyediakan pertama home ya, kemudian data master karyawan. Data master karyawan di sini ada nama karyawan, NPWP, jabatan, alamat, mulai bekerja. Mulai bekerja ini akan mempengaruhi jumlah penghasilan dalam 1 tahun. Jika seandainya di sini bulannya April misalnya mulai bekerja, otomatis faktor pengalinya adalah 9 bulan. Kemudian misalnya di sini Maret, faktor pengalinya berarti 10 bulan ya. Ini mempengaruhi faktor pengali penghasilan dalam 1 tahun. Kemudian ada tabel daftar PPh 21. Ini tabel daftar PPh 21 ya. Teman-teman bisa perhatikan tampilannya seperti ini. Kemudian untuk perhitungannya, untuk perhitungan PPh 21-nya, saya menyediakan sheet atau tabel hitung sendiri, yaitu saya kasih nama tabel hitung PPh. Kemudian ada juga tabel PTKP. Kemudian tabel perhitungan PPh 21 per karyawan. Oke, kita lanjutkan. Jadi teman-teman yang perlu diketahui itu objek PPh 21 itu terdiri dari apa saja. Itu teman-teman harus perhatikan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan, JKK dan JKM. JKK dan JKM ini merupakan penambah penghasilan bruto. Ini merupakan penambah penghasilan bruto.
Kemudian untuk JHT sama JP, ya, JHT sama JP ini tidak masuk dalam tabel perhitungan PPh 21. Kenapa? Untuk JHT, ya, untuk JHT dan JP yang dibayarkan perusahaan, maksud saya ini tidak masuk dalam tabel perhitungan penghasilan bruto ataupun tidak masuk dalam tabel perhitungan PPh 21, ya. Ini tidak masuk dalam tabel perhitungan PPh 21. Sementara untuk JHT dan JP yang dibayarkan oleh karyawan, ya, atau yang dibayarkan oleh pekerja, ini menjadi pengurang penghasilan bruto. Teman-teman bisa perhatikan di tabel ini, ya, bisa perhatikan di sini, ya, pengurang JHT dan JP ini adalah JHT dan JP yang dibayarkan oleh pekerja. Ini menjadi pengurang penghasilan bruto, ya, menjadi pengurang penghasilan bruto. Kenapa JHT dan JP yang dibayarkan oleh perusahaan tidak masuk dalam penghasilan, tidak masuk dalam penambah penghasilan bruto? Itu karena JHT dan JP itu tidak dinikmati pada saat JHT dan JP itu dibayarkan oleh perusahaan. Akan tetapi JHT dan JP baru bisa dinikmati oleh karyawan pada saat karyawan mencairkan JHT dan JP tersebut, ataupun ketika karyawan berhenti bekerja kemudian mencairkannya. Begitu juga dengan jumlah yang dibayarkan oleh pekerja. Jumlah yang dibayarkan oleh pekerja menjadi pengurang. Kenapa menjadi pengurang penghasilan bruto? Karena uang yang iuran JHT dan JP yang dibayarkan oleh pekerja otomatis mengurangi penghasilan pekerja pada saat dilakukan pembayaran. Jadi baru diakui pada saat penghasilan itu baru diakui pada saat benar-benar bisa dinikmati oleh karyawan. Kemudian berikutnya yang perlu teman-teman perhatikan adalah BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh perusahaan, yaitu sebesar 4% dari penghasilan bruto, ataupun sesuai ada batas maksimumnya sesuai dengan ketentuan BPJS. Yang 4% yang dibayarkan oleh perusahaan juga merupakan penambah penghasilan bruto, ya. Perhatikan di sini di tabel, ya, di tabel BPJS Kesehatan ini juga menambah penghasilan bruto. Ini adalah jumlah yang dibayarkan oleh pemberi kerja, ya. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi tabel perhitungan ini sudah saya buatkan dengan sangat otomatis. Artinya teman-teman tinggal memasukkan jumlah penghasilannya, kemudian rumus bekerja sendiri, kemudian PPh 21 akan terhitung secara otomatis. Mari kita lanjutkan. Teman-teman tinggal mengkopikan jumlah penghasilan ke tabel daftar PPh 21, ya. Teman-teman di sini tinggal kopikan, ya, di copy, kemudian kopikan di sini, ya, kopikan di sini. Kemudian yang berikutnya yang perlu teman-teman tambahkan adalah JKK dan JKM yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Jadi masuk di sini, ya. Kemudian berikutnya adalah BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Teman-teman masukkan di sini, ya. Ini sebenarnya bisa kita buatkan rumus otomatis juga, tapi terkadang perhitungan ini tidak sama dengan antara yang dilaporkan oleh perusahaan dengan jumlah yang dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Dasar perhitungannya kadang-kadang menggunakan nilai lain, ya. Makanya ini bisa teman-teman bisa isi secara manual. Kemudian berikutnya JHT dan JP yang dibayarkan oleh
yang dibayarkan oleh karyawan. Ya, di sini JHT dan JP. JHT dan JP. Ya, teman-teman masukkan di sini ya JHT dan JP. Oke. Semua data sudah masuk, otomatis PPh-nya sudah muncul sendiri. Oke. Saya jelaskan di tabel perhitungan PPh 21 di tabel hitung. Teman-teman bisa perhatikan untuk JK Saputra ini penghasilan kena pajaknya ya. Di sini kita lihat di sini jumlah penghasilan JK ya, gaji pokoknya 80 juta, kemudian ada tunjangan jabatan 25 juta, tunjangan telepon, tunjangan transportasi, kemudian ditambah dengan JKK dan JKM, kemudian ditambahkan lagi BPJS kesehatan yang dibayarkan pemberi kerja. Jadi jumlah penghasilan brutonya adalah 111 juta. Kemudian dikurangi JHT dan JP yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Ya. Kemudian dikurangi lagi biaya jabatan. Biaya jabatan adalah fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak sebagai pengurang penghasilan bruto, yaitu sebesar 5% dikali penghasilan bruto dengan batasan maksimum 500.000 per bulan atau 6 juta setahun. Ya, di sini berarti 500.000 per bulannya. Kemudian jumlah penghasilan brutonya dikurang dengan pengurang tadi 2.600.000, jumlah penghasilan neto sebulannya adalah 108 juta. Ya, 108.674.000. Kemudian dikalikan setahun, 108 juta ini dikali 12 bulan ya. Jika seandainya JK Saputra mulai bekerja di Januari, maka dikalikan 12 bulan. Jika bekerjanya mulai dari Februari, otomatis pengalinya 11 bulan. Kemudian baru dikurangin PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Kemudian baru didapatkan di sini jumlah PKP atau penghasilan kena pajaknya. Kemudian jumlah PKP ini dibulatkan dalam jumlah ribuan sesuai dengan aturan perpajakan. Jumlahnya dibulatkan dalam ribuan ke bawah. Jadi 1.241.093.448 rupiah dibulatkan menjadi 1.241.093.000 rupiah. Kemudian di sini ada pajak tahunan, kemudian jumlah pajak per bulannya. Angka ini, angka kolom Z dan kolom AA ya, ini dihasilkan dari tabel hitung PPh ya di sini. Kenapa kita buat tabel perhitungannya terpisah? Karena perhitungan pajak PPh 21 ini berlapis. Jadi untuk lebih mudahnya saya menyediakan tabel perhitungan khusus. Ya, perhatikan untuk JK Saputra jumlah PKP penghasilan kena pajaknya adalah sebesar 1.240.093.000 rupiah. Untuk lapisan pertama yaitu 0 sampai dengan 60 juta rupiah ya, dikenakan tarif sebesar 5%. Di sini jumlah penghasilan JK 1 miliar ya. Jadi 60 juta pertamanya itu dikali 5%. 5% dikali 60 juta ya, dikali 60 juta sebesar 3 juta rupiah. Kemudian 60 juta sampai dengan 250 juta atau maksimumnya 250 juta dikurang 60 juta atau 100 atau sebesar 190 juta rupiah. Ini dikalikan 15% ya, dikalikan 15% hasilnya 28.500.000 rupiah. Kemudian masuk ke lapisan ketiga. Lapisan ketiga adalah 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif sebesar 25%. Teman-teman bisa perhatikan ya, 250 sampai 500 juta ataupun sejumlah 250 jutanya dikali 25% hasilnya ada 62 juta rupiah. Kemudian
di lapisan keempat 500 juta sampai dengan 5 miliar rupiah. Berarti sisanya adalah 741 juta rupiah. Jumlah ini adalah dari 1.241 juta 93.000 rupiah dikurang 60 juta dikurang 190 juta, kemudian dikurang 250 juta rupiah, sisanya adalah 741 juta 93.000 rupiah ya. Ini dikalikan 30%, jadi pajaknya adalah 220 juta 327.000 rupiah. Kemudian pada lapisan kelima, karena penghasilan kena pajak dari JK Saputra baru sebesar 1.241 juta, jadi ini belum dikenakan. Mungkin teman-teman perlu melihat gimana kalau penghasilannya sampai dengan lapisan kelima ataupun penghasilannya sudah di atas 5 miliar rupiah. Jadi di sini kita boleh coba ya teman-teman, kita coba memasukkan jumlah penghasilan JK Saputra. Misalnya kita masukkan di daftar gaji jumlah penghasilan JK misalnya per bulannya ya, kita masukkan di sini. Misalnya penghasilannya 800 juta rupiah per tahun ya, 800 juta rupiah per tahun ya. Di sini ya teman-teman bisa perhatikan ya, otomatis penghasilan JK ya, penghasilan JK di sini kita tambahkan ya jadi 800 juta misalnya, kita untuk melihat contoh supaya sampai dengan lapisan kelima. Kemudian di sini juga JKK-nya sama JKM-nya juga berubah otomatis ya. JKK sama JKM yang dibayarkan oleh pemberi kerja, JKK dan JKM yang dibayarkan oleh pekerja ya. Maaf, maksud saya JHT ya, JHT sama JP yang dibayarkan oleh pemberi kerja ya. Ini juga berubah, kita tambahkan ke sini ya, kita masukkan di sini sebagai faktor pengurang ya, di sini ya teman-teman ya. Otomatis teman-teman bisa perhatikan JK Saputra ini penghasilan PKP-nya, penghasilan kena pajaknya sudah melebihi angka 5 miliar rupiah. Jadi di sini sejumlah 4 miliar 708 juta 293.000 sudah dikenakan tarif sebesar 35%. Artinya JK Saputra sudah melewati batas atau sudah melewati perhitungan pajak sampai dengan tarif kelima, yaitu sebesar 35% ya. Seperti ini teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi total pajaknya adalah sebesar 3.091.092.550 rupiah ya. Kemudian di sini kita juga menyediakan perhitungan untuk non NPWP ataupun karyawan yang tidak memiliki NPWP. Untuk karyawan yang tidak memiliki NPWP, tarifnya dikenakan lebih tinggi, yaitu sebesar 120% dari tarif normal ataupun 20% lebih besar ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini untuk Indra Bakti dan Beni Hermawan itu penghasilannya sama, penghasilan kena pajaknya sama, akan tetapi karena Indra Bakti memiliki NPWP, maka dia dikenakan tarif sebesar 5%. Teman-teman bisa perhatikan 5% dikali dengan 16 juta ya, dikali dengan 16 juta sama dengan 849.000. Sementara Beni Hermawan karena tidak memiliki NPWP, maka dikali sebesar 18%, maka dikali 6% ya, karena masih dikenakan di lapisan pertama. Jadi jumlahnya 1.090
19.000. Di sini ada perbedaan sebesar 1% dari jumlah PKP ataupun sebesar 169.000. Artinya teman-teman yang belum memiliki NPWP sebaiknya teman-teman melakukan pengurusan NPWP supaya dikenakan tarif PPh normal, yaitu sebesar 5% ya, tarif normal. Ya mungkin sampai di sini teman-teman bisa memahami. Kemudian untuk berikutnya di sini saya menyediakan tabel perhitungan per karyawannya lengkap dengan penghasilan dan pengurangnya, faktor penghasilan bruto dan pengurangnya di sini. Ini sudah otomatis teman-teman, sebenarnya di sini tinggal cetak aja. Klik di sini, teman-teman perhatikan, klik di NIK ya, nomor induk karyawan, klik di sini, otomatis sudah angkanya langsung muncul ya teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan nilai ini sama dengan di tabel hitung PPh. Ini untuk Rahmat Hidayat, kita lihat ya, Rahmat Hidayat pajaknya sebesar 119 juta untuk setahunnya ya, ini orang ini. Oke, jumlahnya sama ya teman-teman ya. Ini sesuai dengan tabel hitung PPh-nya. Oke. Jadi di sini untuk per karyawan ya, tabel per karyawan, teman-teman tinggal klik di nama NIK ini, di NIK teman-teman tinggal klik di sini, ada tombol pilihannya, tinggal klik di sini, otomatis akan berubah dan muncul sendiri ya, seperti ini ya. Ini untuk tadi yang JK Saputra yang merupakan direktur, gajinya 800 juta sebulan ya, gaji pokoknya ya. Jadi total pajaknya adalah sebesar 250.658.545 rupiah per bulannya. Dan ini teman-teman tinggal cetak ya, teman-teman tinggal cetak aja, tampilannya seperti ini ya. Ini sudah otomatis, teman-teman tinggal pilih di sini nama karyawannya ya, dengan menggunakan kode NIK ya, seperti ini ya. Teman-teman bisa perhatikan seperti ini ya, yang JK Saputra sampai dengan tarif kelima ya, karena penghasilannya udah besar, sampai dengan tarif lapisan ke-5 ya, seperti ini teman-teman. Untuk teman-teman yang menginginkan file ini, yang mau mendapatkan file ini, silakan klik tombol link di keterangan di bawah supaya terhubung dengan kami. Terima kasih, sesudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini.